Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darwan Ramadan dari kelas MI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi pemrograman web lanjut minggu 6. Yang pertama adalah menampilkan data. Gunaan dari Blade itu adalah untuk mempermudah proses menampilkan data di dalam view. Seperti yang kita praktekkan sebelum-sebelumnya, data ini bisa berasal dari root atau sumber-sumber yang lain. Di sini kita akan membuat root terlebih dahulu, yaitu root mahasiswa. Kita membuat root seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke mahasiswa Blade PHP dan kita masukkan perintah seperti ini. Di sini ada container text center, yaitu membuat tampilan teks berada di tengah. Kemudian ada background dark ini, itu membuat background dari nama itu menjadi hitam atau gelap. Selanjutnya kita buka browser dan buka IP Laravel /root tadi, yaitu mahasiswa. Selanjutnya perintah PHP juga bisa menghasilkan nilai yang bisa ditulis ke dalam tanda kurung kurawal seperti contoh berikut ini. Di sini saya menggunakan perintah getNow, yaitu untuk menampilkan tanggal dan waktu sekarang. Selanjutnya kita akan buka di web, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan mengganti root yang mengirim data berisi kode HTML seperti di bawah ini. Function HTML Special Charge merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter data dari kode-kode yang aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah serangan cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web. Selanjutnya edit file mahasiswa Blade.php seperti di bawah ini. Kemudian kita akan akses root pada browser. Maka pada tampilan browser tersebut, tag HTML tidak diproses oleh Blade dan tag tidak dianggap sebagai bagian dari HTML. Itu termasuk salah satu function dari HTML Special Charge tadi. Selanjutnya, jika ingin tag tersebut diproses oleh HTML, maka Blade menyediakan cara penulisan alternatif dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita akses kembali rootnya, maka tag sudah terbaca oleh HTML. Selanjutnya kita akan ke penggunaan if else. Blade juga menyediakan struktur kondisi PHP seperti if else, switch, dan juga perulangan. Contoh rootnya ada seperti ini. Selanjutnya untuk menulis perintah if else tadi, kita buka mahasiswa Blade PHP dan kita akan membuat sebuah kondisi if di mana nilai mahasiswa itu antara 0 sampai 49, maka akan muncul tampilan pesan maaf Anda tidak lulus. Jika nilainya berada di antara 50 sampai 100, maka akan menampilkan pesan selamat Anda lulus. Kita bisa membuat logika ini menggunakan kondisi if PHP seperti ini. Selanjutnya kita akses root pada browsernya. Muncul tulisan selamat Anda lulus karena nilai dari variabel nilai di root adalah 75. Percobaan selanjutnya kita menggunakan nilai min 10. Kita ganti terlebih dahulu di rootnya seperti ini. Selanjutnya kita akses root mahasiswa lagi. Akan muncul kotak seperti
di atas tapi tidak ada tulisan apa-apa, itu karena nilai kita berisi angka -10, sedangkan if else yang kita buat berada di antara lebih besar dari 0 dan kurang dari 100. Tag akan selalu tampil meskipun tidak berisi apa-apa. Selanjutnya, agar tag tadi hanya tampil pada saat nilai berisi angka 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan penulisan tag tersebut ke dalam blok if. Kita akan akses root lagi, maka tampilan browser untuk nilai -10 tidak ada kotak berwarna abu-abu yang muncul. Selanjutnya kita mencoba dengan nilai 37 dan 80 seperti ini. Selanjutnya ada switch. Contoh yang saya jelaskan kurang pas, karena jika kita menggunakan switch case, kita bisa memberikan kondisi dengan nilai yang sama persis seperti 0,75 atau 100. Struktur switch tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauan seperti 0 sampai 50 sebagaimana layaknya if else. Di sini terdapat penggunaan 5 perintah plate, yakni switch, case, break, default, dan end switch. Selanjutnya kita akan coba menampilkan nilai 0,75, 100, dan 60. 0, 75, 100, dan 60. Selanjutnya pada bagian for atau perulangan, ini untuk contohnya kita tulis for-nya itu variabel i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Plate juga menyediakan perintah while dan end while. Berikut contoh penggunaannya. Kemudian kita akses root mahasiswa pada browser, maka akan tampil angka sebanyak 5 kali. Selanjutnya for each. Perulangan for each lebih banyak kita pakai dalam Ravel, alasannya karena nilai yang dikirim dari root dan nantinya dari controller lebih banyak berbentuk array. Perulangan for each sangat cocok untuk memproses array dibandingkan dengan for dan while. Sebagai contoh, saya akan mengirim sebuah array dari root, kemudian edit file mahasiswa PHP seperti di bawah ini. Kemudian kita akses root di browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita buat program perulangan for each. Di sini maka akan muncul juga seperti pada gambar ini. Ya, mungkin itu saja untuk materinya. Kita akan lanjutkan ke tugas. For else adalah perulangan khusus yang disediakan plate dengan struktur for else, empty, dan end for else. Ini sebenarnya gabungan dari proses pemeriksaan apakah sebuah array berisi nilai atau tidak. Kurang lebih sama seperti exercise yang baru saja kita buat tadi. Di sini kita menggunakan ada for else, if, dan else if, kemudian and if, dan end for else kita letakkan di sini. Dan untuk root mahasiswa kita ketikkan seperti ini. Selanjutnya kita buka di browser, maka akan tampil seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.